semuanya, kembali lagi dengan saya IGDK Juniarta dengan NIM akhir 053. Di sini saya akan membuat tutorial terkait dengan tikungan alternatif 2, yaitu tikungan FC. Baik, kita akan mulai dari Civil 3D. Nah, di Civil 3D ini merupakan trase yang akan saya rencanakan, di mana trase ini memiliki kemiringan medan atau klasifikasi medan itu datar dengan kemiringan 4,08%, sehingga jalan ini tergolong datar. Kita kembali Civil 3D. Selanjutnya kita akan membuat elements. Untuk menentukan kemiringan medan sudah ada di video saya sebelumnya. Di sini saya akan membuat tikungan tipe 2 yaitu FC. Pertama kita klik element, habis itu element create and tools. Biarkan namanya menjadi trase 1. Selanjutnya kecepatan kita ubah menjadi 60, karena di topografi ini kemiringan medan saya 4%, yaitu klasifikasi medannya datar. Dan untuk klasifikasi medan datar itu bisa dipergunakan kecepatan 15-60 dengan tipe jalan 2/2 titik, tidak terbagi. Kembali ke Civil 3D, ini saya akan menggunakan 60. Use-nya kita centang, habis itu 8%. Oke. Tangan no curve. Selanjutnya kita buat dari titik awal. Setelah membuat elemen, selanjutnya kita akan menentukan sudut tikungan dengan cara ID screenshot. Baik, kita masukkan koordinatnya. Baik, untuk menentukan koordinat kita masukkan di sini, kita dapat dari Civil 3D itu koordinat X, Y, dan Z. Nah, untuk X masukkan di data X. Ini untuk tikungan ini untuk titik A. Untuk titik P1 atau peralihan 1 kita juga masukkan X sama Y nya. So, X sama Y. Selanjutnya titik B juga sama. Dan untuk menentukan delta X itu sama seperti video saya sebelumnya. Delta X itu adalah X akhir dikurang X awal, dan delta Y itu adalah Y akhir dikurang Y awal, dan jaraknya itu adalah delta X kuadrat ditambah dengan delta Y kuadrat itu dalam bentuk akar. Habis itu tentukan degree-nya menggunakan degree atau ini kuadran, ini rumusnya, dan didapat sudut tikungan untuk FC itu adalah 17,9 derajat. Baik, selanjutnya kita kembali ke Civil 3D. Baik, selanjutnya kita akan menentukan elemen horizontal. Maka yang pertama yaitu kita masukkan V rencana. V rencana yang akan kita rencanakan itu adalah 60, yang Max-nya adalah 8%, dan Fmax-nya itu adalah 0,17. Dilihat dari tabel asas tuh. Di sini untuk kecepatan 60 itu adalah Fmax-nya adalah 0,17. Selanjutnya kita akan menentukan radius. Kembali ke referensi asas itu. Untuk kecepatan 60 itu ada radiusnya itu NC dan RC. Di sini saya akan menggunakan RC, itu adalah radius circle, yaitu 1090, dan NC itu adalah 1490. 1000 dan NC itu adalah 1490. Kembali ke elemen horizontal, kita masukkan datanya.
Selanjutnya untuk menentukan TC kita bisa hitung menggunakan rumus TC sama dengan R dikali dengan tan dalam kurung rad dalam kurung sudut tikungan dibagi dengan 2. Didapat TC nya itu adalah 171,98. TC itulah yang ini. Selanjutnya kita akan menentukan LC. LC itu adalah rumusnya LC sama dengan sudut tikungan dibagi dengan 360 dikali dengan 2 dikali dengan V dikali dengan R. Untuk LC itu ini panjang busur lingkaran. Selanjutnya EC, kita akan menentukan EC. EC itu dihitung menggunakan rumus TC dikali dengan tan dalam kurung rad dikali dengan sudut tikungan dibagi dengan 4. Untuk EC sendiri itu adalah jarak luar dari P1 ke busur lingkaran. P1 ke busur lingkaran. Selanjutnya L total. Selanjutnya L total dihitung menggunakan LC. Dan kita akan menentukan panjangnya oke atau tidak. Jika panjang jarak D ini adalah jarak D titik A ke P1 lebih besar daripada TC ditambah dengan 30 serta jarak dari P1 ke B ini seharusnya B lebih besar daripada TC, maka perhitungan tikungan tidak menyebabkan overlap dan dapat digunakan dalam desain elemen horizontal. Untuk menentukan perbandingan, kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Nilai D titik A ke peralihan 1 dan D peralihan 1 ke B itu sudah memenuhi ketentuan sehingga perhitungan tikungan 1 dapat digunakan dalam desain elemen horizontal. Ini merupakan jarak A ke P1 dan ini merupakan jarak P1 ke B, titik B. Selanjutnya kita akan menentukan L1 itu menentukan panjang maksimum round off super elevasi LS1. L1 dihitung menggunakan rumus 3 dikali dengan 2 dibagi dengan 0,7 dikali dengan 1. Didapat LS itu adalah 8,57. Selanjutnya kita akan menghitung LS3. Dihitung menggunakan rumus LS3 sama dengan 0,0214 dikali dengan V rencana pangkat 3 dibagi dengan R dikali dengan 1,2. Didapat LS3 itu 3,53. Selanjutnya kita akan menentukan LS4 atau LS minimum. Dihitung menggunakan rumus LS minimum sama dengan akar dari 24 dikali dengan 0,2 dikali dengan R. Diperoleh LS4 atau LS minimumnya itu adalah 72,33. Selanjutnya kita akan menentukan LS max. LS max itu dihitung menggunakan rumus akar dari 24 dikali dengan 1 dikali dengan R. Diperoleh LS max itu adalah 161,74. Sebenarnya LS design itu kita bisa asumsikan. Di sini karena LS max itu adalah 161, di sini LS design-nya saya akan menggunakan 80. Selanjutnya di sini kita bisa memilih radius yang kita akan gunakan. Di sini saya akan menggunakan radius 1090 dengan ED tabelnya itu adalah RC, radius circle. Kembali sipil 3D. Dan kita akan membuat tikungan full circle. Kita masukkan sudutnya atau radiusnya 1090, enter. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita bisa mengecek dengan cara circle. Karena ini merupakan tikungan full circle, maka kita perlu mengeceknya dengan radius itu 1090. Ini kita bisa move dulu. Nah, ini tikungannya sudah hampir kurang persis sama seperti lingkaran ini. Selanjutnya, setelah kita mengecek, selanjutnya kita akan membuat super elevasi. Kalkulator super elevasi sama seperti langkah di video saya sebelumnya. Di sini kita menggunakan jalan tidak terbagi sehingga kita pilih undivided crown. Habis itu center by center line. Ini kita 6 untuk satu lajur kita menggunakan 6 meter. Number of line kita 1. Next. Ini kita menggunakan 1,5. Selanjutnya ini bisa menggunakan 6% selalu sesuai dengan kriteria desain ini.
Kemudian melintang bahu luar itu adalah 6%. Baik, selanjutnya kita kembali Civil 3D. Lalu kita next, finish. Untuk run out dan run off sendiri ini berbeda dari tikungan SCS. Untuk tikungan FJ ini support elevasinya akan berbentuk seperti ini, dimana untuk run off dan run outnya itu adalah LS design dibagi dengan 2. Kita kembali ke Civil 3D. Kita akan masukkan 80 bagi 2 itu 40. Berubah menjadi 40. Ini juga berubah menjadi 40. Setelah seperti ini, selanjutnya kita akan centangnya ini. Kita klik centangnya. Itu kita akan munculkan super elevasinya dengan cara create super elevation view. Untuk bahunya kita tidak centang, kita oke. Nah, diperoleh super elevasi seperti ini.